Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi ja'alana muslimin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Ya Nabi salamu alaik, ya Rasul salamu alaik, ya Habib salamu alaik, salawatullah alaik. Berkah dirimu ya Rasulullah, kami mendapatkan pelita yang indah. Ajaran Islam yang luar biasa akan bawa kami ke surganya. Karena sungguh akidah ini lebih mahal daripada emas yang seberat bumi. Karena sungguh nikmat terhebat adalah iman dan Islam kami, yang takkan kami ganti walaupun dengan harta, tahta dan wanita. Maka kami ya Allah berharap, kalaupun kami wafatkan dalam keadaan agama Islam, wafatkan serta sebelumnya taubat, dan wafatkan kami ya Allah dalam husnul khatimah. Hadirin mustami'in mustami'at, sahabat-sahabat rekan-rekan muhasabah Ramadan rahimakumullah. Dalam agama Islam biasanya kajian mendasar di pesantren ataupun sekolah-sekolah, pondok-pondok adalah bab tentang toharah. Toharah itu bersuci. Dalam suatu ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 222 ayat 222 ada kalimat begini, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai, menyukai, menyayangi orang-orang yang tawwabin dan juga orang-orang yang mutatahhirin. Kalau tawwabin itu orang yang banyak bertaubat atau yang bersihkan batinnya daripada yang namanya dosa-dosa. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Wa hibbul mutatahhirin, dan juga mencintai, menyayangi orang-orang yang suka bersuci, taharah. Taharah di sini kita kenal namanya wudu. Taharah itu ada tayamum. Taharah itu ada mandi besar. Dan ayatnya dapat dibuka sahabat-sahabat rekan-rekan dalam surah Al-Maidah ayat 5 tentang yang namanya tata cara dan juga landasan Qur'ani tentang berwudu, mandi dan tayamum. Kita akan fokus pada renungan betapa pentingnya taharah itu. Nabi mengatakan, at-tahuru satrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah Allahu akbar tamla'u ma bainas sama'i wal ard, was-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru diyaun, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, wan nasu yaghduna baba'un nafsahu famubiquha aw mutba'un famutikuha. Taharah itu adalah sebagian daripada iman. At-tahuru satrul iman. Taharah sebagian daripada iman. Ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, adalah dapat memenuhi timbangan. Ucapan subhanallah dan Allahu akbar akan memenuhi langit dan bumi, antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti, dan kesabaran adalah sinar, cahaya menerangi. Al-Quran akan menjadi hujjah untukmu atau atas dirimu, artinya yang membela atau bahkan menjadi penuntut di akhirat kelak. Setiap manusia akan pergi keluar rumah, maka ada yang menjual dirinya dan ada yang membebaskannya atau malah mencelakakannya. Nah, dalam hadis Sahih Muslim disebutkan oleh hadis Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu azza wa jalla salatan bighairi tahurin wala sadaqatun min gululin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima salat tanpa bersuci, tanpa taharah, tanpa berwudu, dan tidak akan menerima sedekah dari harta hasil mencuri atau rampasan perang. Maka sangat dahsyat, sangat luar biasa kita peduli pada kesucian diri kita, berwudu dan sebagainya. Hadis riwayat Hasan, hadis Hasan bin Abi Kabasyah As-Sauli dari Sauban mengatakan, Nabi bersabda, Astaqimu istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna min abdul a'malikumus shalah wala yuhafizu 'alal wudu'i illa mu'min. Beristiqomahlah dan kalian tidak akan menghitungnya, tidak akan bisa menghitungnya karena istiqomah tadi. Dan ketahuilah bahwa amal terbaik kalian adalah salat,
dan tidak ada yang menjaga wudhu kecuali orang mukmin. Taharah itu sebagian daripada iman. Karena Allah telah menyebutnya sebagai sebuah keimanan sebagaimana dalam firman-Nya. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Hadirin pendengar mustami'in muhasabah Ramadan rahimakumullah, bahwa dahulu ada disebutkan banyak sahabat-sahabat punya kelebihan. Abu Bakar dengan sedekahnya, Umar bin Khattab juga dengan kelebihannya, Utsman bin Affan dengan kedermawanannya. Tapi rupa-rupanya mereka itu bisa dikata punya keistimewaan, namun ada keistimewaan yang itu dapati oleh Bilal bin Rabah. Kenapa Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah ini disebutkan oleh Nabi, "Ya Bilal, aku mendengar suara terompahmu di surga." Ini mengherankan. Suara terompah Bilal bin Rabah terdengar di surga. Maksudnya bagaimana? Kan kita barangkali bisa mengetahui orang punya langkah kaki-kaki, maka Nabi menyebutkan demikian. Akhirnya karena penasaran ditanya apa amalnya. Bilal bin Rabah ini rupa-rupanya boleh punya amalan yang sederhana dan dahsyat. Asal batal wudu, boleh akan berwudu kembali. Baru kemudian dengan wudunya tadi, asal batal wudu, wudu lagi. Dan dia selalu melaksanakan menunaikan salat sunnah syukrul wudu namanya. Asal berwudu, salat sunat syukrul wudu. Jadi barangkali kalau dalam sehari dia batal wudu 20 kali, maka dia pun wudu 20 kali baru kemudian melaksanakan syukrul wudu. Ini amal yang bagus untuk dilaksanakan. Bilal bin Rabah yang melaksanakannya. Sampai dikatakan beliau punya terompah itu ada di surga, terdengar suaranya. Itu amalan dahsyat. Maka berwudulah. Nanti berwudu, maka kalau kita kemudian mau mengaji mudah. Kalau kemana tempat tiba-tiba datang waktu salat, tinggal salat karena wudu sudah ada melekat pada diri kita. Allah menyayangi, mencintai orang-orang yang suka berwudu. Bahkan hadis Nabi dari Utsman bin Affan bahwa Nabi bersabda, Rasulullah SAW, "Man tawadda fahsanal wudu, kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruju min tahti azfarihi." Siapa yang berwudu lalu memperbagus wudunya, maka keluarlah dosa dari anggota tubuhnya sampai keluar dari bawah kuku-kukunya. Jadi keren. Amal berwudu saja itu akan menggugurkan, membersihkan dosa-dosa kita. Apatah lagi kemudian kalau bisa mengamalkan sebagaimana Bilal bin Rabah. Habis berwudu, salat sunnah 2 rakaat syukrul wudu. Itu merupakan perbuatan Bilal yang oleh Nabi disetujui, maka bisa menjadi amalan kita. Dalam riwayat lain dikatakan oleh Nabi yang artinya adalah Rasul bersabda, apabila seorang hamba muslim berwudu atau seorang mukmin, maka keluarlah semua dosa yang dia pandang dengan mata bersama air wudunya atau bersama tetesan terakhir dari air itu atau dengan kalimat seperti itu. Kalau dia mencuci tangannya, maka akan keluarlah kesalahan yang pernah dia pegang dengan tangannya bersama jatuhnya air atau tetesan terakhir air itu yang keluar dari kedua tangannya sampai dia bersih dari semua dosa. Masya Allah, dahsyatnya berwudu itu menggugurkan dosa, keluar bersamaan dengan tetesan-tetesan terakhir. Bahkan Nabi mengatakan dahsyat dan kerennya, nanti di akhir zaman di padang mahsyar manusia jumlahnya miliaran. Kita pengen dikenal oleh Nabi. Bagaimana caranya? Bukan berteriak-teriak, "Ya Rasulullah saya umatmu, ya Rasulullah saya umatmu." Bukan. Nabi bersabda, sesungguhnya umatku nanti di akhirat dalam keadaan putih berseri akibat bekas air wudu. Maka barang siapa saja yang bisa memperpanjang areal putih berserinya itu hendaklah dia lakukan. Maknanya kalau banyak menjaga wudu, maka peluang kita dikenal oleh Nabi oleh masyarakat kelak akan lebih mantap, lebih bagus. Ya Rasulullah, kenali kami kelak di mahsyar untuk mendapatkan syafaatmu. Ya Rasulullah, kami rindu hadirmu. Ya Rasulullah, kami rindu syafaatmu. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Habib, salam alaik. Terima kasih atas ajaranmu kepada kami. Ya Rasulullah, berikan kami syafaatmu. Wahai kaum muslimin, perbanyaklah dan seringlah wudu, karena itu merupakan ID untuk pengenal kita di akhirat kelak, supaya didengarkan, dilihat dan juga diberikan syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.